perusahaan rokok itu kan yang ngatur itu sebetulnya kan pemerintah. Bunuh kelas 1, bunuh kelas 2, bunuh kelas 3 itu bisa semua dengan komponen tarif. Kita langsung perusahaan rokok menaikkan 5.000 nggak mungkin. Itu tahapannya ada juga. Ada 3 pajak. Ada 3 pajak. Dengan ada 3 Pak. Tak rokokan habis, rokok larang nggak? Kayaknya nggak begitu. Justru mencari alternatif. Oh, milih yang bawah yang mungkin bisa sedikit mirip yang mahal itu. Selamat pagi sobat obrolan pagi SCP, ketemu lagi dengan saya. Kali ini sedang bersama seorang tokoh, Pak Joni. Ya, masih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Joni ini adalah ketua Gaperoma, Gabungan Perusahaan Rokok Malang. Gimana Pak Joni kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa nih akhir-akhir aktivitasnya Pak Joni? Kita tiap hari beraktivitas di sini. Ada acara atau agenda khusus di bulan Ramadan ini dari Gaperoma? Kalau di Ramadan biasanya agenda kita ya biasanya. standar sekali ya. Bukber ya, buka bersama PWI ya. Bukber saya. Pak Joni, bisa diceritakan enggak sekilas pandang tentang Gaperoma itu? Gaperoma itu apa, berdirinya kapan, terus bagaimana? Ya, Mas Bro. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Terima kasih. Sebetulnya Gaperoma itu berdirinya lama. Jadi tahun hampir 1949 itu sudah berdiri. 1949 sana sudah banyak pabrik. Jadi sifatnya dulu itu organisasi itu kan per wilayah. Jadi kalau di Malang itu namanya Gaperoma. Di lokal-lokal itu berdiri baru dibentuk yang nasional namanya Gapri. Jadi kita mengambil Gapri, Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia. Ya gitu. Jadi perkembangan dari Gaperoma itu pasang surut Mas Ibu. Yeah. Kadang-kadang dulu itu anggotanya sampai ratusan karena ada regulasi yang mewajibkan untuk ikut di asosiasi, terutama masalah pembelian cengkeh dan sebagainya. Sekarang tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk ikut asosiasi. Gabungan Perusahaan Rokok itu anggotanya ya terutama yang lama. Ada sekira berapa? Iya, sekarang tinggal 19-an lah yang itu di Malang Raya atau di Kota Malang? Di Kota Malang. Oh, kebanyakan di Kota Malang. Apa sih Pak Joni yang membedakan atau ada enggak klasifikasi terhadap perusahaan rokok itu? Perusahaan rokok itu kan yang ngatur itu sebetulnya kan pemerintah. Jadi rokok itu banyak layarnya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dulu malah ada 1A, 1B, 2A, 2B dan sebagainya. Sekarang 1B, 2 dan 3. Itu yang membedakan dari indikator besarnya perusahaan, karyawan atau jenis apa, banyaknya produksi atau gimana? Itu yang membedakan terutama dari banyaknya produksi. Banyak produksi. Besaran produksi. Besarnya produksi. Jadi itu yang membuat rokok, kebijakan rokok ya istilahnya sekarang itu multi layer banyak. Setiap klasifikasi itu peraturan berbeda yang diterapkan kebijakan. Setiap kali layer itu yang membedakan adalah tarif cukai. Oh, tarifnya. Jadi cukainya. Dan harga jual eceran. Kalau beli rokok yang kelas 1 itu mesti mahal. Ya, kereta itu kan mesti agak murah. Itu yang membedakan itu ya tarif tadi sama harga jual. Semakin menarik obrolan kita. Mulai membahas harga rokok ini. Pak Joni, secara umum saja di tahun 2024 ini bagaimana kondisi perusahaan rokok terbaru berarti? Tahun 2024 ini ada kenaikan cukai. Walaupun kenaikannya itu diatur 2022, jadi langsung 2 tahun naiknya. 23, 24 23, 24.
Jadi persentasenya variatif ya, itu ada datanya. Ini sebetulnya kalau rokok ini aneh gitu loh Mas Igu. Anehnya gimana? Anehnya begini, jadi untuk pita-pita yang 2023 itu kan masih bisa ditempel untuk Januari dan masih bisa dipasarkan. Masih bisa dipasarkan. Ya, jadi praktis untuk awal-awal ini kan pakai pita yang lama. Pakai tahun awal-awal pakai 2023 tahun 2023. Ya. Kalau toh nanti sudah pakai pita baru, pita yang 2024 kan mestinya harus naik. Tapi rokok tidak bisa. Jadi misalnya naiknya ibaratnya 5.000 lah. Kita langsung perusahaan rokok menaikkan 5.000 nggak mungkin. Karena akibatnya nanti itu kok ngejrok ngono. Jadi udah ini ngomongin mana di termin. Wis udah dhisik. Sehingga untuk menyesuaikan dengan kenaikan juga yang baru tadi nggak bisa langsung dengan spontan itu nggak bisa. Jadi kira-kira sampai 5 bulan tanggulan ini baru penyesuaian. Jadi udah saya menit udah nomornya saya bulan menit itu tahapannya. Jadi enggak cut. Udah mudah wes. Itu yang membuat sehingga harus ada semacam trik atau ritme agar industri rokok itu tetap berjalan. Betul, itu adalah satu strategi dari pabriknya sendiri-sendiri. Biasanya kalau ada mudai oleh kiwa tengen sing sejenis ya. Iya. Ndak piro sih pabrik A. Pabrik B ndak piro sih. Aku tak melok-melok lah. Biasa ya mungkin dia kalau kiwa tengene ndak 1000 gini mau naikkan 2000 ya dapat. Iya. Terus aku nih kira apa sih? Kok. Oke, sahabat obrolan PGCP, kita akan lanjut lagi banyak ngobrol tentang perusahaan rokok dan keadaannya terbaru bersama Pak Joni setelah yang satu ini. Cara mudah mendapatkan update berita dengan desain ekoran yang menarik melalui WhatsApp. Yuk follow atau ikuti WhatsApp channel suarajatimpos.com. Oke Pak Joni, apa sih tantangan yang dihadapi perusahaan rokok untuk dari tahun 2024 ini dan selanjutnya dan masa-masa yang akan mendatang? Intinya rokok. Jadi gini Mas, rokok itu sebetulnya hasil produksi yang unik sekali karena rokok itu bukan karena sepi dan ramai atau meningkat dan tidak, itu bukan tergantung dari marketingnya yang itu salah satu pengaruh, tapi sebenarnya kecil sekali. Yang banyak berperan di rokok itu adalah tarif. Oke, jadi kalau pemerintah mau menaikkan berapa itu yang sangat berpengaruh bagi mereka. Misalnya kan kita ada 3 kelas 1, 2, 3 ya. Pemerintah mau naikkan yang mana? Saja kalau memang terlalu tinggi yang salah satunya dengan sendirinya akan menurun ini. Karena dengan penurunan itu juga efeknya sangat besar sekali ya. Pemerintah itu ingin atur yang bagaimana itu bisa. Bunuh kelas 1, bunuh kelas 2, bunuh kelas 3 itu bisa semua dengan komponen tarif. Tapi biasanya pemerintah nggak segitulah, yaitu biasanya ngajak stakeholder, asosiasi untuk bicara dulu masyarakat, bagaimana tarifnya. Si istilahnya seguntingan lah, bukan rundingan apa jenis main, tak maksudnya. Oh masih semacam sharing untuk bertukar kebijakan yang lebih tepat gitu. Nah itu sehingga semua bisa berjalan. Itu yang pengaruhnya sangat besar sekali. Kedua, regulasinya yang sangat berat. Terutama ada yang namanya undang-undang kesehatan. Di situ dalamnya itu ada mengenai tembakau. Di situ diatur mengenai distribusinya, mengenai kemasannya, mengenai dalamnya. Itu yang sangat berat dirasakan perusahaan rokok. Bukan semakin longgar, tapi akan semakin ketat. Tahun 2024 ini Pak Joni, harga rokok
semakin mahal. Apa saja sih variabel yang mempengaruhi dari mahalnya harga rokok itu selain dari naiknya cukai tadi? Ya, memang yang komponen utamanya itu cukai BPN. Itu kalau naik sekali tahun naik itu bukan hanya cukainya, jelas. Di situ ada komponen BPN. Kalau hajinya kalau cukainya naik, hajinya itu mesti dinaikin. Harga jual itu. Iya. Nah itu naik dengan sendirinya BPN-nya. Cukainya naik, pajak daerahnya naik. Itu salah satu komponen yang terbesar. Kemudian yang kedua, ya mungkin bahan baku mungkin bahan baku sekarang ini agak mahal, cengkeh dan sebagainya itu meningkat semua sekarang. Terus kemudian tenaga kerja juga UMK kan mesti tiap tahun naik. Jadi semua komponen di situ itu membuat rokok itu akan semakin tinggi. Apalagi pungutan yang di pemerintah itu kalau dari HJE itu sekitar 69-70% masuk ke pemerintah ya. Masuk ke pemerintah budgetnya. Kalau dari harga jual di pabrik itu hampir 80%, kemudian 82% lah. Kontribusi untuk pendapatan daerah ya. Bukan pemerintah ya. Itu kayak BPN sama pajak daerah. Ada 3 pajak. Ada 3 pajak. Ada 3 Pak. Oke, Pak Joni, ini akhirnya ini banyak fenomena, entah ini apa yang menjadi penyebabnya masih juga misteri sepertinya. Maraknya rokok ilegal. Nah, kategori rokok ilegal itu seperti apa dan bagaimana sikap dari KP Roma untuk menyikapi fenomena tersebut? Rokok ilegal itu terjadi karena rokok yang legal itu sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau. Rokok itu ya nggak bisa berhenti, Mas Bro. Mereka itu akan melakukan substitusi. Di rokok sing larang itu mereka peminatnya itu nggak mandek, gak rokokan habis rokok larang nggak. Kayaknya nggak begitu. Justru mencari alternatif yang bawah. Oh, milih yang bawah yang mungkin bisa sedikit mirip. Nah, yang mahal itu dan itu sing rokok kelas kedua ini boleh sing kelas 3 gitu. Karena merokok itu kadang-kadang ya memang susah ya, karena berhentinya ya mau tidak mau ya sing paling murah ya rokok ilegal, karena ya itu lagi. Jadi komponen cukai tadi itu kalau tanpa cukai itu sekitar 70% dari HJE dan sekitar 82% dari harga jual rokok ya. Itu mereka kan nggak bayar. Karena ilegal tadi. Tanpa tadi itu, sehingga ya mau tidak mau harganya murah, harganya terbeli juga. Ya. Terus sikap KP Roma untuk menyikapi fenomena ini? Nah, kita ya untuk menyikapi ini kita hanya memberikan info aja lah. Oh ini rokok ini udah mulai merambat dan sebagainya. Mungkin dari menggandeng institusi itu seperti juga dengan pemerintah daerah, cuma itu aja lah. Ini kok marah di sini, biasanya mereka kan kesaingan, merasa tersaing ya, mereka ngomong lu ini kok sekarang yang ilegal di sini rokok saya jadi laku kan, ngono ceritanya malah ngomong itu intinya kita nampung di situ itu. Semakin seru pembicaraan kita dengan Pak Joni dari KP Roma sendiri, bagaimana sikap KP Roma terhadap rokok ilegal. Dan kemana-mana, kita lanjut obrolan Pak SCP yang setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Hirek, posoan wis dina kepiro iki? Wis ono agenda bukber gak? Rinio, tak kasih rekomendasi bukber gawe rame-rame sing mantul. Nah, iki jenenge Trimurti Resto sing ono di Grand Mercure Malang Mirama. Suasanane enak pol, kate indoor iso, outdoor yo iso, chill pol. Lo enak, lek rame, wes gak heran rek.
Kalian lek bukber dek kene di jaman wareg bledos. Pilihan masakane wakeh, 200 plus. Kate masakan Indo, internasional, tumpeng, takjil, es-esan, buah-buahan, jejepangan, Arab-Araban sampai Mongolia ya ono. Mangan lo sak warge mek 200.000-an. Salah ngono, nek kalian reservasi gawe wong 5, cukup bayar mek 4 ae. Gak sampai kono tok. Kalian yo berkesempatan menang undian 2 diskon umroh, 2 tiket TP flight Bali, 20 emas dan lain-lainnya. Wis, gas dan reservasi. Ajak polo-polomu bukber nang Trimurti Resto Grand Mercure Malang Mirama. Sobat SCP, kembali lagi pada obrolan pagi SCP bersama Pak Joni. Pak Joni, tadi kita asik ngobrolin tentang bagaimana fenomena banyaknya rokok ilegal ini. Sebenarnya keberadaan rokok ilegal ini, siapa sih yang dirugikan? Dilihat dari rokok ilegal, yang pertama yang dirugikan jangan Pemerintah justru yang kewajibannya jelas nggak ada, itu berapa persen wajib bayar juga pajak pertama itu. Yang kedua juga industri rokok, karena mau nggak mau ya saya ceritakan tadi, ya, rokok itu terang nggak mungkin bisa bersaing dengan mereka. Terus penting rokok ilegal lebih murah lah daripada rokok yang karena ada komponen yang tidak terbayarkan itu ya. Yang buat rokok itu melarang mahal itu. Iya. Sebenarnya yang murah di rokokan. Sebenarnya siapa sih Pak Joni yang harus bertindak dan bertanggung jawab atas maraknya rokok ilegal ini? Sebetulnya ya ini mestinya yang harus bertindak itu terutama ya masyarakat ya. Menyadari juga institusi APH ya, penegak hukum itu kalau sendirian juga darinya kewalahan mas. Nah sebenarnya juga masuk itu ya, tidak ada aparat yang lainnya, mungkin juga teman-teman ini PLI ini yang bantu juga nih, perlu bantu ini untuk sosialisasi ke masyarakat, teman-teman media juga untuk sosialisasi. Perlu Pak, karena mereka masyarakatnya nggak perlu Pak, rokok opo cepetin murah ya, beli aja. Kurangnya informasi yang detail dan masifnya penyebaran informasi tersebut benar. Iya betul, itu sih. Harapan KP Roma Pak Joni terhadap masa berlangsungan industri hasil tembakau ini mendatang seperti apa? Ya betul. Sebetulnya industri rokok ini kita juga sama industri itu pada bertanya-tanya mau dibawa kemana industri? Dibunuh atau diteruskan atau apa itu? Nah, industri ini multi-layer efek itu ada buahnya petani tembakau, petani cengkeh dan tenaga kerja dan sebagainya dan sektor pendukung lainnya. Tapi multi-layer efeknya itu tinggi sekali ya, sehingga sosial ekonominya itu gerak gitu Pak Joni. Makanya ke depan kita itu ya, kita minta ada kepastian lah untuk industri tembakau itu kepastian hukum, yaitu kita berusaha dengan nyaman. Kepastian berusaha, istilahnya kepastian berusaha yang kita minta. Harapan kita itu kepastian berusaha. Jangan waktu dididik nanti tahun depan naik biro. Ya, intinya untuk menjaga kondisivitas dari produksi, kondisivitas dari yang menjaga suasana di multiple effect tadi agar terjaga dinamis seperti itu Pak ya. Jangan planning ya. Oke. Ada yang menarik Pak Joni. Ini mohon bocorannya tadi bahwa industri rokok ini memiliki multiple effect pada sosial dan ekonomi. Kita tahu bahwa perusahaan rokok itu adalah sebuah perusahaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak Pak. Nah untuk di KP Roma sendiri ini dari total anggota atau perkiraan itu berapa tenaga kerja yang diserap? Kita ini kan tenaga kerja di rokok itu kan ada namanya
syarat teknis dan syarat penerbangan, Sekedar keterangan mesin produksi itu tangan yang data yang saya terima di KP Rumah itu sekitar 15.000 orang. Itu di mana ya, Pak? di mana ya segini. Dan rokok itu referensi kadang-kadang pindahannya di kota, sebenarnya di kabupaten, di kabupaten. Oh, jadi penyandang perindahan. Jadi bukan itu lakukan zona sih. Sudah sih. Kalau pabriknya di kota, berarti yang boleh bekerja orang kota itu enggak boleh. Ini berarti Oleh itu matusuan dari kedana malan yo monggo ae. sangat menarik ini. Sobat obrolan pagi SCP, dapat disimpulkan bahwa industri hasil tembakau ini memberikan kontribusi yang besar terhadap aspek sosial dan aspek ekonomi. Betul, Pak. Jadi ya, sehingga sudah sepatutnya pemerintah hadir sesuai dengan harapan Pak Joni dari KP Rumah, Gabungan Perusahaan Rokok Malang, untuk mengawal kebijakan yang pasti. Itu Yang berusaha kepastian berusaha dan ada sedikit Pak Joni yang perlu Pak Joni sampaikan, harapan yang kuat untuk KP Rumah mendatang. Silakan Pak Joni. dari KP Rumah itu cuma harapannya tetap tentang regulasi kenaikan cukai itu ya moderat lah, nggak terlalu tinggi, sehingga untuk anggota-anggota KP Rumah itu hasil produknya terutama rokoknya itu ya bisa dibeli lah, istilahnya begitu. Kalau memang mahal-mahal banget ya nggak mungkin dibeli, nggak mau ya pabriknya akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua ya regulasi seperti Mas belum ngomong tadi, ya berkeluar tiap tahun ada regulasi baru dan isinya macam-macam. Intinya tidak ada regulasi yang menguntungkan perusahaan rokok. Tak lihat-lihat kan nggak, meskipun Ya. jadi lama regulasi bukan pabrik butuh tambah seneng, kita bahas susah nih. Oke. Terkait dengan KP Rumah ini, bagaimana bentuk atau support pemerintah daerah terhadap KP Rumah? KP Rumah ini kan berarti gabungan perusahaan rokok Malang, berarti meliputi Malang Raya. Nah, kita di Pemda itu kan ada namanya pajak daerah, tapi itu digunakan untuk masuk APBD. Kemudian ada lagi dana bagi hasil cukai DPHJT, sekarang 3% dari penerimaan itu masuk ke kabupaten kota. Nah, itu yang dipergunakan untuk kepentingan karyawan maupun industri rokok dan juga kesehatan, macam-macam baginya itu. Sehingga yang saya lihat dari 3 pemerintah daerah Malang Raya hari ini, penggunaan DPHJT itu akan difokuskan kepada kepentingan dari karyawan, kesehatan, dan perusahaan. Kembali lagi kepada perusahaan dan kesehatan masyarakat, dan menggunakan kendaraan itu. Jadi persen itu digunakan untuk itu. Dan ini apresiasi juga yang saya alami di Malang Kota ini ya. Komisi di Malang Kota ini, Pak PJ Wali Kota Pak Wahyu ini banyak programnya untuk memperhatikan karyawan-karyawan perusahaan rokok. Dan ini KP Rumah ya, itu dan semua karyawan ya. semua karyawan, semua perusahaan rokok di rokok bukan Malang Kota gitu kan. Kalau kabupaten Pati ya gitu. Kota Pak Wali Kota ini sering perhatikan, sering koordinasi dengan penggunaan BPHJT sehingga seperti GLT, terus kemudian pelatihan ISO, ada program-program yang kedua yang dikelontorkan lagi karyawan, jika sangat peduli sekali Pak Wali Kota ini pada karyawan terus Malang Kota ya. Pada pihak juga apresiasi karena mereka gencar sekali
Surabaya ada lokasi tempur lah apa sih dan menawar jenengan juga Ada publikasi yang indikasi juga mengurangi peredaran rokok yang rokok yang legal itu bisa sedikit ada harapan lah. Terima kasih banyak Pak Joni di bagian tadi obrolan kami dengan Pak Joni, Ketua KP Roma Gabungan Perusahaan Rokok di Malang. Salam. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Sukses.